Apakah kalian masih ingat, beberapa waktu lalu saya memotong bagian atas buah nanas, merendamnya di dalam air hingga berakar, lalu menanamnya. Kini akhirnya tanaman itu mulai menghasilkan buah, namun pertumbuhannya sangat lambat. Beberapa hari kemudian, duri-duri kecil pada daunnya menghilang. Saat itulah saya baru tahu bahwa ini ternyata fengli, bukan nanas biasa. Jujur saja, saya memang tidak terlalu paham perbedaan keduanya. Beberapa waktu kemudian, muncul tunas-tunas kecil di samping tanaman. Agar pertumbuhan buah tidak terganggu, saya memisahkan dan menanam tunas-tunas tersebut. Saat diamati dari dekat, daun-daun baru pada tunas itu kembali memiliki duri-duri kecil. Tak lama kemudian, semakin banyak daun baru tumbuh di bagian tengah, dan batang bawahnya juga menjadi jauh lebih tebal. Namun setelah melewati satu musim dingin, daun-daun di bagian tengah berubah menjadi merah. Saya tidak tahu apakah tanaman ini kekurangan nutrisi. Tepat ketika saya sedang bertanya-tanya kapan bunga dan buahnya akan muncul, saya terkejut melihat bakal buah kecil mulai tumbuh di bagian tengah. Awalnya saya bahkan tidak percaya. Daun-daun tua di bagian bawah sudah tumbuh sangat lebat. Agar nutrisi lebih fokus ke buah, saya memangkasnya. Rasanya sangat memuaskan saat memotong daun-daun tersebut. Beberapa hari kemudian, buah fengli kecil itu terlihat semakin jelas. Untuk membantu pertumbuhannya, saya menggemburkan tanah dan menambahkan pupuk. Tak lama kemudian, daun-daun kecil mulai tumbuh di bagian atas buah. Sementara banyak tunas baru juga muncul di bagian bawah. Beberapa waktu kemudian, bunganya pun mulai mekar. Ini adalah pertama kalinya saya melihat bunga fengli dari jarak sedekat ini. Perlahan-lahan buah fengli itu semakin membesar, dan tunas-tunas baru juga terus bermunculan di sekitarnya. Suatu hari saya melihat seekor ulat hijau kecil di atas daunnya. Namun karena daunnya sangat keras, ulat itu tidak mampu memakannya. Agar lebih banyak nutrisi tersalurkan ke buah, saya memetik semua tunas baru. Tunas-tunas itu sebenarnya bisa ditanam kembali dan biasanya akan lebih cepat menghasilkan buah. Sekarang ukuran buahnya sudah hampir sebesar kepalan tangan saya. Saya masih belum tahu berapa lama lagi sampai benar-benar matang. Dan lihatlah, tanaman-tanaman kecil yang sebelumnya saya pisahkan kini juga sudah memiliki daun-daun yang besar. Jangan lupa subscribe untuk menunggu bagian selanjutnya.